Baik, perkenalkan nama saya Jeremy Jonathan Ruban dengan NIM 20120236. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengulangan di dalam JavaScript. Pengulangan di dalam pemrograman, pengulangan merupakan proses melaksanakan perintah yang sama secara berulang sampai batas tertentu yang ditentukan. Pengulangan dinyatakan ke dalam program yang dapat dibuat menggunakan perintah while, do while, dan for. Selain ketiga perintah tersebut, JavaScript juga menyediakan perintah for in dan for off untuk melakukan proses penelusuran indeks maupun elemen di dalam satu objek koleksi, misalnya array. Proses penelusuran elemen di dalam koleksi string dikaitkan dengan materi tentang pengulangan. Sama seperti blok pemilihan, blok perulangan juga memiliki kondisi yang perlu diperiksa. Proses pengulangan akan terus dilakukan selama kondisi bernilai true. Perintah while. Bentuk umum menggunakan perintah while adalah sebagai berikut. While dalam kurung kondisi aksi, titik koma, jika aksi berjumlah lebih dari 1, maka aksi-aksi tersebut perlu diupdate menggunakan tanda kurung kurawal sebagai berikut. While dalam kurung kondisi, diupdate kurung kurawal aksi 1, aksi 2. Untuk memahami cara kerja perintah while, perhatikan terlebih dahulu kode berikut. Oke, langsung saja kita eksekusi di terminal. Oke, jadinya seperti ini. Oke, pada kode di layar, variabel i berperan sebagai indeks perulangan, yaitu variabel pencatat langkah pengulangan variabel. Ini berfungsi untuk mengontrol jalannya proses pengulangan di dalam kasus. Ini mula-mula variabel i diinisialisasi dengan nilai 0. Ini adalah keadaan awal sebelum program masuk ke dalam blok pengulangan. Selanjutnya program akan memeriksa kondisi 1 lebih kecil 5 karena 0 lebih kecil dari 5, maka kondisi bernilai true dan program akan mengeksekusi aksi dalam blok perulangan untuk pertama kalinya, yang ini. Setelah itu nilai variabel i akan ditambah 1 melalui statement i increment. Dengan demikian i sekarang berubah menjadi 1 sampai pada tahap ini. Program akan kembali ke atas untuk memeriksa kondisi yang didefinisikan karena nilai i masih lebih kecil dari 5. Maka program akan mengeksekusi kembali aksi di dalam blok perulangan. Kemudian nilai i dinaikkan lagi menjadi 2. Proses ini akan berulang sampai i sama dengan 4. Ketika i bernilai 5, kondisi bernilai false dan proses pengulangan dihentikan. Hasil akhir dapat dilihat di layar. Ini berarti kode di layar akan mengeksekusi aksi dalam blok pengulangan sebanyak 5 kali, mulai dari indeks 0 sampai indeks ke-4. Anda dapat mengubah nilai indeks asalkan kondisinya juga sesuai, misalnya dari 1 sampai 5, dari min 1 sampai 3, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh yang menunjukkan penggunaan perintah while. Oke, tadi saya salah menaruh koma di sini, seharusnya titik. Nah, saya sudah perbaiki. Selanjutnya kita Ctrl S, lalu kita jalankan. Sebentar. Maaf, tekan salah.
Oke, hasil akhirnya seperti ini. Seperti ini. Pada kode di layar yang ini, sebentar. Pada kode di layar ini, kita menggunakan perintah while untuk menghitung jumlah total dari seluruh elemen yang terdapat pada array data. Kira-kira seperti itu. Berarti ini saya akan menjelaskan tentang perintah do while. Perintah do while memiliki bentuk umum penggunaan seperti berikut. Do dalam kurung kurawal aksi, while kondisi berada dengan file pada perintah do, while kondisi diperiksa di akhir blok pengulangan. Hal ini menyebabkan isi di dalam do while pasti akan dilaksanakan minimal 1 kali. Perhatikan kode berikut. Pada kode di layar, aksi dalam blok pengulangan tidak akan pernah dilaksanakan karena kondisi bernilai false. Perhatikan kembali kode berikut. Oke, kali ini angka di dalam blok pengulangan angka dilaksanakan 1 kali karena pemeriksaan kondisi dilakukan di akhir blok. Berikut ini kode yang menunjukkan penggunaan perintah do while. Oke, kita Ctrl S dan jalankan. Oke, hasilnya seperti ini. Perintah for. Bentuk umum perintah for adalah sebagai berikut. For dalam kurung inisialisasi, titik koma, kondisi, titik koma, increment atau decrement, tutup kurung, aksi, titik koma atau for dalam kurung inisialisasi, titik koma, kondisi, titik koma, increment, tutup kurung, buka kurung kurawal, aksi 1, aksi 2, tutup kurung kurawal. Contoh penggunaan dapat dilihat pada kode berikut ini. Oke, dan hasilnya seperti ini. Pengulangan bersarang. Dalam kasus-kasus pemrograman tertentu, kita sering melakukan proses pengulangan yang dilakukan di dalam blok pengulangan lain. Proses seperti ini sering disebut pengulangan bersarang atau nested loop. Contoh yang paling banyak dijumpai adalah ketika kita hendak mengakses elemen-elemen di dalam array 2 dimensi. Kode di bawah ini menunjukkan cara membuat blok pengulangan bersarang. Oke, jadi outputnya seperti ini. Mohon maaf tadi saya melakukan kesalahan di atas yang ini, jadi saya memulainya lagi dari sini sampai ke bawah sini. Oke, terima kasih. Perintah for in. Perintah for in digunakan untuk menelusuri indeks di dalam array. Skripnya dapat dilihat di layar. Contoh penggunaan perintah for in dapat dilihat
pada script berikut ini, kode berikut ini. Pada contoh di layar, nilai indeks yang ditelusuri adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Kode yang sama juga akan diterapkan untuk area asosiatif sebagai berikut. Oke, ini adalah scriptnya dan ini adalah outputnya. Terima kasih. Berikut kita akan mempelajari tentang perintah for off. Perintah for off digunakan untuk menelusuri nilai elemen array. Scriptnya dapat dilihat di layar. Contoh penggunaan for off dapat dilihat pada berikut ini. Kita langsung masuk saja di terminal. Kali ini script terakhir, jadi saya tidak mempercepatnya. Kita harus di terminal. Setelah undefined, maka kita langsung buat perulangannya. Oke, maka hasilnya seperti ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan.